Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in amma ba'du. Ya ummu wa abah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini kami akan memaparkan tentang sosialisasi program kelas 10 AE Al-Wildan 4 Islamic School. Saya Ustazah Nanda selaku MC dan juga yang akan memaparkan mapel di Komisi MIPA. Adapun timeline hari ini, yang pertama ada perkenalan tentang wali kelas, yang kedua tentang guru mapel, yang ketiga tentang class rules, yang keempat tentang promes, dan yang terakhir tentang ikrar dari siswa dan siswi Al-Wildan 4 Islamic School Jakarta. Baik, yang pertama adalah homeroom teacher atau wali kelas dari kelas 10 AS1, yaitu adalah Ustadz Alvin Dior Al-Ghifari. Berikut adalah nomor kontak dari Ustadz Alvin. Dan yang kedua 10 AE2 yaitu saya sendiri, yaitu Ustazah Nanda Anissa. Dan berikut adalah kontak yang bisa dihubungi oleh Umu dan Abah sekalian. Selanjutnya yaitu perkenalan guru mapel masing-masing. Yang pertama ada dari Diniyah dan Al-Quran. Ada PI English, ada MYM atau MYM, dan Al-Quran. Nah, untuk PI English kelas 10 AE1 yaitu oleh Ustadz Muhammad Farid, dan untuk MYM-nya oleh Ustadz Amirullah, dan untuk Al-Quran oleh Ustadz Ramadan. Ini untuk kelas 10 AE1. Kemudian untuk kelas 10 AE2, untuk PI English dan MYM diajar oleh Ustazah yang sama, yaitu Ustazah Haudianiam Ramadhani. Dan untuk Al-Quran oleh Ustazah Zahria Abdullah. Itu adalah guru-guru mapel diniyah dan Al-Quran di 10 AE1 dan 10 AE2. Berikutnya, guru-guru sains. Di sini ada matematika. Untuk 10 AE1 ada Ustadz Alvin Dior Al-Ghifari. Dan untuk 10 AE2 ada Ustazah Ning Windria. Berikutnya adalah chemistry atau kimia. Baik 10 AE1 maupun 10 AE2 diajar oleh saya sendiri, yaitu Ustazah Nanda Anissa. Berikutnya ada biologi. Untuk 10 AE1 atau yang boys itu oleh Ustadz Asari Bagus Setiawan. Dan untuk yang 10 AE2 atau yang girls itu oleh Ustazah Melati Puspadewi. Dan yang terakhir dari Komisi Sains atau IPA adalah fisika, baik 10 AE1 maupun 10 AE2 itu akan diajar insya Allah oleh Ustadz Muhammad Lawrence Patterson. Berikut adalah nama-nama guru mapel dari sains. Berikutnya yaitu dari yang language ya atau bahasa. Di sini ada English, yaitu oleh Ustazah Astri Patmajati, baik untuk 10 AE1 maupun 10 AE2. Berikutnya adalah Native English. Native English untuk 10 AE1 dan 10 AE2 akan diajar oleh Ustadz Dr. Ma'ruf. Berikutnya untuk Arabic, untuk Ustadz Gelora Johnson, ini untuk 10 AE1 dan 10 AE2 oleh Ustazah Alia Maulida. Dan yang terakhir adalah Native Arabic. Native Arabic baik 10 AE1 maupun 10 AE2 insya Allah akan diajar oleh Syekh Said. Nah, apa bedanya dari English dan Native English maupun Arabic dan Native Arabic? Nah, untuk Native English ini dia akan fokus kepada speaking-nya, sedangkan English dan Arabic itu mencakup yang lain-lain selain speaking. Lanjutkan, berikutnya adalah classroom reminder atau classroom rules. Yang pertama adalah say salam, yang kedua listen to the teacher, and then ada raise hand before speak. Next, saying good words. Next, ada put things properly. Dan yang terakhir, no zolim. Ini adalah classroom yang selalu kami ingatkan kepada siswa-siswi Al-Wildan sebelum pembelajaran dimulai sebagai pembiasaan kepada siswa-siswi Al-Wildan.
Nah, berikut adalah hal penting yang akan fokus dari pertemuan kali ini adalah tentang promes dari masing-masing komisi. Nah, ini yang pertama adalah PAI English. PAI English ini insya Allah akan dijelaskan oleh Ustazah Alia Maulida. Kepada Ustazah Alia Maulida, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi PAI English, untuk semester ini kita fokus ke 6 poin berikut ini, yaitu ada wudhu, sholat, dzikir pagi dan petang, dzikir setelah sholat, akidah, dan fikih. Ya. Kemudian nanti akan ada ujian dari 6 poin ini tadi. Baik itu ujian tulis maupun praktek. Dari segi wudhu yang benar, bagaimana, kemudian juga sholat, kemudian dzikir pagi dan petang juga. Target kita adalah para siswi bisa menghafal dzikir pagi dan petang, kemudian juga dzikir setelah sholat. Nanti selain itu ada akidah dan fikih. Jadi target kita itu tadi siswi bisa menghafal dzikir pagi dan petang, dzikir setelah sholat, kemudian juga cara sholat yang benar, begitu juga dengan wudhu. Nanti kita pantau, kita uji satu persatu, kita lihat cara wudhu yang benarnya. Ini kurang lebih untuk PAI English ya. Namun tetap saja karena ini kelas AE, jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris karena kelas AE, PAI English. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustazah Alia. Jadi, Aba kembali ditekankan karena kelas 10 adalah kelas 10 AE, maka semua pengantar mata pelajarannya diajarkan dengan bahasa Inggris. Untuk PAI English ini waktunya itu 3 JP per weeks. Nah, 1 JP-nya itu selama 60 menit. Jadi 3 JP itu artinya 180 menit per minggunya. Itu untuk PAI English. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk Arabik. Nah, untuk Arabik insya Allah akan diajarkan oleh Ustazah Alia Maulida dan Ustadz Gelora Johnson. Akan kembali dijelaskan oleh Ustazah Alia. Kepada Ustazah Alia, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana akan menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan di pelajaran Arabik ya selama 1 semester kurang lebih. Yang pertama, 3 bulan pertama kita akan fokus ke matrikulasi. Matrikulasi yang mana selama matrikulasi ini kita akan membahas tentang at-ta'aruf, yaitu perkenalan, bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Kemudian juga ada al-ayyam fil usbu'. Al-ayyam fil usbu' yaitu tentang hari-hari dalam sepekan dalam bahasa Arab. Nah, itu yaumul isnin dan lain-lain. Kemudian ila aina satadhhab, yaitu tentang kemana kamu pergi dan gimana penyampaian untuk perempuan ya. Jika itu untuk perempuan dan jadi ila aina satadhhabin, dan kita juga harus tahu kemana akan pergi. Jadi kita akan bukan cuma hanya bertanya ila aina satadhhabin, kemana kamu akan pergi, tetapi juga tempat-tempatnya, tempat-tempat yang biasa dikunjungi di sekolah. Nah, itu jadi penguasaan sama matrikulasi. Juga ada juga
Madza sataf'alin? Apa yang kamu kerjakan? Jadi apa aja pekerjaannya? Kemudian ada al-fi'lul madhi, yaitu kata kerja yang lampau. Wa al-fi'lul mudhari, kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan. Begitu juga ada adat. Al-adat itu angka ya. Angka dari kurang lebih dari 1 sampai 10. Bagaimana penggunaannya dalam bahasa Arab. Ada juga at-tartib. Ini juga angka cuman untuk tingkatan, angka tingkatan karena berbeda ya. Kemudian juga ada as-sa'ah. As-sa'ah itu jam, penggunaan jam dalam bahasa Arab. Itu juga termasuk dari al-adat wa tartib. Kemudian nanti ada review dari matrikulasi ini dan ujian praktek juga. Jadi target kita anak-anak siswa-siswi bisa berbicara praktek dengan bahasa Arab. Tadi tentang perkenalan diri dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke buku, yaitu setelah 3 bulan itu masuk ke buku, yaitu kita menggunakan buku Al-Arabiyah Baina Yadaik ya, atau yang sering disebut ABY, Arabiyah Baina Yadaik. Di situ untuk semester pertama ini kita menargetkan 2 bab pertama, yaitu at-tahiyah wa ta'aruf. Tahiyah wa ta'aruf ini perkenalan, salam dan perkenalan. Begitu juga bab yang kedua yaitu al-usrah atau keluarga. Nanti masing-masing bab ada percakapan. Jadi kita fokus ke percakapan, hafalkan, diulang-ulang terus sampai terbiasa. Kemudian juga ada mufradatnya. Nah, mufradat atau kosakata dari percakapan itu, dan ada latihannya. Begitu juga dengan bab 2, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja mengenai materi Arabik ya untuk kelas 10 Girls AE IPA 2 ya. Dan 10 Boys AE juga ya IPA. Oh ya, juga boys. Syukran. Ya, terima kasih kepada ya Ustazah Alia, syukron, Jazakillahu khairan sudah menjelaskan mata pelajaran Arabik dan juga PAI English. Tadi sudah disebutkan ya Waba, target dari Arabik ini adalah siswa-siswi dapat berbicara menggunakan bahasa Arab dengan ya insya Allah dengan fasih dan lancar. Nah, selanjutnya yaitu ada dari Komisi Al-Quran. Ya, Komisi Al-Quran ini nanti diajar oleh 2 guru ya. Pertama ada Ustazah Zahria untuk 10 AE2 dan Ustadz Ramadan untuk 10 AE1 atau yang boys-nya. Kepada Ustazah Zahria, kami persilakan untuk menjelaskan topik-topik yang akan dibahas selama semester 1. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Amu dan abu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya jazakillahu khairan Ustazah atas waktu dan kesempatannya. Baik, berikut akan kami jelaskan mengenai Al-Quran, pelajaran Al-Quran, yaitu yang pertama adalah di minggu pertama itu siswa akan mempelajari Al-Qaidah An-Nuraniyah, yaitu di bab pertama ada huruful hijail mufradah, yaitu di mana siswa mampu menyebutkan atau mengetahui semua huruf-huruf hijaiyah dan mampu menyebutnya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, kemudian kedua yaitu ada sultani huruful hijail murakkabah,
yang dimana siswa itu mampu membedakan antara setiap siswa mampu membaca huruf Arab bersambung sesuai dengan nama hurufnya. Nah, kemudian lanjut ke bab yang ketiga, yaitu al-huruful muqatta'ah, yang dimana setiap peserta mampu mengetahui cara membaca huruf muqatta'ah dengan baik dan benar. Dan yang kemudian lanjut bab keempat, yaitu al-huruful mutaharrikah, yang dimana setiap peserta mampu mengetahui bentuk dan cara pengucapan 3 harokat, yaitu fathah, dhammah, dan kasrah. Dan lanjut bab 5, al-huruful munawwanah, yaitu setiap peserta mampu mengetahui apa itu tanwin, al-huruful munawwanah, yaitu setiap peserta mampu mengetahui apa itu tanwin, bentuknya dan cara pengucapannya. Dan kemudian lanjut bab ke-6, yaitu tadribat 'alal harakat wa tanwin, yaitu yang mana setiap peserta mampu memahami materi tajwid. Dan kemudian lanjut bab ke-7, yaitu al-alif as-shaghirah wal ya as-shaghirah wal waw as-shaghirah, yang dimana setiap peserta itu mampu memahami apa itu alif shaghirah, ya shaghirah, dan waw shaghirah, dan bagaimana bentuk-bentuknya. Dan kemudian lanjut bab 8, huruful mad wal lin, yang dimana setiap peserta mampu mengetahui apa saja itu huruf mad dan cara-cara membacanya. Nah, kemudian lanjut bab 9, yaitu tadribat 'ala tanwin wa ahrafil mad ats-tsalatsah wa harfiyah lin, yaitu peserta mampu membaca pelajaran pada bab 9 baris 1 sampai 6 dengan tahajji yang baik dan benar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bab 10, yaitu tentang as-sukun, yang dimana setiap peserta mampu mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan sukun. Nah, kemudian adapun buku pegangannya yaitu buku Al-Qaidah An-Nuraniyah. Lanjut di tahsinnya. Tahsinnya itu dari surah Al-Ikhlas, dari surah An-Nas, dari surah An-Nas sampai surah At-Tin. Dan untuk hafalannya, untuk target hafalannya di 3 bulan pertama itu hanya fokus ke tahsinnya dulu, karena siswa tidak dibolehkan untuk menghafal atau memulai hafalan jika bacaannya belum sempurna. Jadi untuk kelas awal itu difokuskan dulu ke tahsinnya atau memperbaiki bacaannya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah 3 bulan, nah baru siswa boleh untuk memulai hafalan. Nah, target hafalannya itu sesuai dengan target tahsinnya, yaitu dari surah An-Nas sampai surah At-Tin, seperti itu. Dan adapun untuk tajwidnya itu menggunakan buku Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal itu dan juga dibantu atau diselingi dengan buku metode Asy-Syafi'i atau ilmu tajwid praktis. Nah, yang dimana akan memudahkan siswa
dalam mempelajari ilmu tajwid seperti itu. Dan adapun standar minimal kelulusan siswa yaitu yang pertama, peserta dapat membaca surah-surah An-Nas sampai Atin dengan baik dan benar, mencakup pengucapan makhrajil huruf yang benar sesuai dengan sifat masing-masing, walaupun belum sempurna. Kemudian yang kedua, peserta dapat membedakan pengucapan setiap huruf dengan huruf yang lain. Lanjut yang ketiga, peserta dapat membaca bacaan yang mengandung hukum mat dari bacaan tanpa mat sesuai dengan kadar harokatnya. Misal, mat wajib muttasil 4 atau 5 harokat. Nah, kemudian yang keempat, peserta dapat membedakan pengucapan antar hukum idhar, ikfa, iklab, idgham, dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan nun sukun, mim sukun, dan gunnah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terlepas siswa mampu terlepas dari kesalahan jali atau huruf, harokat, dan hukum bacaannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Zaria Abdullah atas pemaparan dari poin-poin penting Al-Quran dan target-target yang akan dicapai oleh siswa-siswi dari 10 AE untuk mata pelajaran Al-Quran. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu MYM. Untuk MYM ini yang mengajarkan adalah Ustazah Haudia dan Ustadz Aminullah. Insya Allah saya yang akan mencoba menjelaskan dari poin-poin apa saja yang akan dipelajari dari MYM ini. Nah, yang pertama yaitu tentang developing positive self-concept, self-belief, dan self-confidence. Nah, apa sih kontennya? Ya, konten yang dipelajari itu adalah tentang ilmu, kepercayaan diri, bagaimana menjadi muslimin yang percaya diri, dan bagaimana menjelaskan agar siswa-siswa itu mempunyai rasa percaya diri. Yang poin yang kedua yaitu adalah overcoming fear of failure, itu agar diajarkan agar siswa itu tidak mudah berputus asa. Bagaimana mengatasi ketakutan juga akan kegagalan. Diambil dari kisah-kisah para sahabat seperti kisahnya Siti Hajar dan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang taking control of your life. Apa saja kontennya? Yang pertama ada managing time and then building resilience. Itu konten isinya itu ada tentang biologi Imam Syafi'i, ada kisah Siti Hajar alaihissalam, dan juga ada juga tentang personal power. Itu kontennya tentang sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah konten materi dari MYM ini. Untuk mata pelajaran MYM, insya Allah itu 2 jam pelajaran seminggu ya, untuk alokasi waktunya. Dan untuk bukunya ini, Afwan nanti ada sedikit ralat ya bukunya, bukan yang ini. Nanti insya Allah Ana akan perbaiki untuk buku pegangannya. Nah itu untuk MYM. Ya berikutnya adalah Komisi Sains. Komisi Sains ini atau MIPA nanti ada 4 pelajaran. Yang pertama matematika, kimia, fisika, dan biologi. Untuk matematika ini, untuk kelas 10 AE1 akan diajarkan oleh Ustadz Alvin Dior Al-Ghifari dan 10 AE2 oleh Ustazah Hening Windria. Apa saja yang akan diajarkan selama semester 1? Yang pertama ada linear, quadratic, absolute, rational, irrational equation, and inequation. Topik yang kedua yaitu adalah logarithm function and equation. Untuk math ini jam pelajarannya selama 3 jam pelajaran dalam sepekan. Buku pegangannya karena ini adalah kelas 10 AE maka pegangannya itu adalah Math for Cambridge baik workbook ataupun coursebooknya. Jadi insya Allah siswa dan siswi itu nanti punya 2 buku pegangan yaitu workbook dan juga coursebooknya. Itu untuk matematika. Selanjutnya ada dari chemistry atau kimia yang insya Allah baik 10 AE1 maupun 10 AE2 akan diajarkan oleh saya sendiri yaitu Ustazah Nanda Anissa.
Topik apa saja yang akan kita bahas selama semester 1? Yang pertama adalah atomic structure and periodic table. Yang kedua ada chemical bonding, dan yang terakhir hanya 2 itu saja ya, atomic structure dan chemical bonding. Untuk chemistry ini, alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran dalam sepekan. Buku pegangannya pun masih sama, yaitu Chemistry for Cambridge Workbook and Coursebook ya. Jadi semua buku untuk 10 AE yang mata pelajaran sains itu dari Cambridge. Materi terakhir tadi ya, sedikit terlupa, yaitu electrolyte and non-electrolyte solution. Jadi ini adalah 3 topik yang akan dibahas dari mata pelajaran kimia untuk kelas 10 AE1 maupun 10 AE2. Untuk mata pelajaran sains berikutnya, yaitu adalah biology, untuk 10 AE1 akan diajarkan oleh Ustadz Asari, dan untuk kelas 10 AE2 oleh Ustazah Melati Puspadewi. Adapun topik yang akan dibahas selama semester 1, yang pertama adalah characteristic of life, yang kedua ada cell structure, dan alokasi waktu untuk biologi adalah 2 jam pelajaran dalam sepekan. Untuk topik yang terakhir yaitu animal tissue. Untuk pegangannya masih sama, yaitu Biology for Cambridge ya. Ini masih dari Cambridge, baik workbook maupun coursebooknya. Jadi masih dari Cambridge untuk buku pegangannya. Dan yang terakhir yaitu fisika atau physics ya, ini akan diajarkan oleh Ustadz Muhammad Lawrence baik untuk 10 AE1 maupun untuk 10 AE2. Topik yang akan dibahas adalah hakikat fisika dan prosedur ilmiah, ada measurement, lalu ada vektor, lalu ada motion in straight line, ada parabolic motion, dan ada motion in circle. Nah ini alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran dalam sepekan. Untuk buku pegangannya masih sama, yaitu fisika dari Cambridge-nya, baik workbook maupun coursebook. Nah, untuk target dari sains atau komisi MIPA ini, yaitu yang pertama, menyelesaikan materi sesuai prosem atau program semester yang tadi sudah dipaparkan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengerjakan soal dari tipe IGCSE atau yang dari Cambridge itu sendiri, dan juga mampu mengerjakan soal tipe UTBK. Jadi insya Allah dari kelas 10 anak-anak sudah diberikan contoh-contoh soal yang tipe-tipe untuk UTBK. Jadi itu adalah target for science secara garis besarnya gitu ya. Jadi insya Allah anak-anak mampu mengerjakan soal baik tipe IGCSE maupun juga tipe dari soal UTBK. Nah baik, berikut yang tadi adalah kami paparkan dari masing-masing mata pelajaran, dari mulai topik-topiknya hingga juga target-targetnya. Kita akan lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu tentang persentase penilaian. Apa saja sih yang menjadi poin penting nih dari Ananda siswa-siswi sekalian? Yang pertama, presensi. Jadi, wa aba, kami kembali mengingatkan bahwa presensi ini penting. Kehadiran itu juga ikut kita nilai ya, dengan persentase 15%. Maka harapannya Ananda siswa-siswi yang ada di Al-Wildan ini dapat hadir dan mengikuti, juga datang tepat waktu. Yang kedua adalah rata-rata nilai pekanan. Nah, nilai pekanan ini untuk setiap komisi biasanya berbeda. Biasanya untuk komisi MIPA itu ada kuis. Kadang dari komisi Al-Quran itu ada tentang setoran hafalan dan juga yang lainnya. Jadi insya Allah dari setiap kelas itu akan mempunyai weekly report ya, atau nilai pekanan yang akan diambil sebanyak 25%. Selanjutnya adalah PTS atau penilaian tengah semester, yaitu sebesar 15%. Selanjutnya ada PAS atau penilaian akhir semester sebanyak 20%. Dan yang terakhir adalah nilai afektif sehari-hari. Nah, nilai afektif sehari-hari ini adalah adab dan akhlak dari Ananda siswa-siswi sekalian. Maka adab dan akhlak ini juga salah satu poin penting yang kami perhatikan dari Al-Wildan 4 School Jakarta. Berikut adalah presentasi persentase penilaian untuk nilai-nilai Ananda siswa-siswi 10 AE1 dan juga 10 AE2. Ya, kami akan lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu tentang ikrar siswa dan siswi Al-Wildan. Berikut adalah poin-poinnya yang ada di layar. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hormat dan berbakti kepada orang tua.
Yang keempat, hormat dan patuh kepada guru. Yang kelima, saling menghargai sesama teman. Yang keenam, menjunjung tinggi akhlak dan adab dalam berperilaku sehari-hari. Yang ketujuh, melaknat dan memerangi bullying di lingkungan sekolah. Yang kedelapan, menjaga nama baik Alwil dan Islamic School dimanapun berada. Yang kesembilan, bersikap sopan dan santun terhadap tamu maupun orang lain di sekitar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, bertekad memberikan prestasi gemilang akademis maupun diniyah bagi diri sendiri, sekolah, dan orang tua. Untuk ikrar siswa dan siswi Al-Wildan ini, insya Allah akan selalu kami refresh atau kami kembali ingatkan di setiap seremoni atau upacara di hari Senin. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Syukron wa jazakumullahu khairan untuk Ummu wa Aba. Apabila ada pertanyaan bagi setiap mapel, insya Allah dapat menghubungi gurunya masing-masing. Nanti insya Allah dari kami akan men-share nomor guru-guru mapel dari 10 AE1 dan 10 AE2 di grupnya masing-masing, baik di grup 10 AE1 maupun 10 AE2. Ya baik, mungkin cukup sekian dari kami. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.